I want to talk about purpose. Everyone is already superhuman. Sebuah film yang menceritakan perjalanan para kumpulan keluarga paling cerdas dari seluruh dunia menuju ke luar angkasa untuk mengembangkan koloni manusia di planet baru yang bernama Alpha Centauri. Mengingat kondisi bumi yang semakin mengancam kehidupan umat manusia yang ditandai dengan polusi udara, penipisan lapisan ozon, dan parkir liar di mana-mana, akhirnya para elit global dan Sunda Empire bekerja sama dalam misi pengembangan koloni tersebut. Yang bisa menghentikan atas nuklir tidak diledakkan adalah Sunda Empire. Namun setelah beberapa kali bolak-balik dengan lancar, suatu saat di tengah perjalanan mereka melakukan kontak dengan alien dan hal itu mematahkan semua pendapat dan keyakinan mereka selama ini. Anyway, gak tahu kenapa saya akhir-akhir ini lagi seneng sama film bertema luar angkasa. So gak usah berlama-lama karena tadi udah janjian mau bantuin ayah mengaplikasikan rumus gerak melingkar dan gaya sentrifugal. Gampangnya mau negor pohon alpukat, udah gede banget takut kena hujan rubuh nanti banyak tawon. So langsung aja kita jam ceritanya. Danger. Kisah akan dimulai dengan sebuah anggota keluarga yang sedang bermain poker untuk sekedar mencairkan suasana, mengingat ini adalah perjalanan luar angkasa pertama mereka. Keluarga ini dipimpin oleh si ibu, Maureen Robinson, seorang insinyur luar angkasa dan ahli dalam bidang matematika, di mana dia sebelumnya menjabat sebagai salah satu petinggi di misi perjalanan luar angkasa ini. Hey. Lalu ada John Robinson, sang ayah sekaligus mantan anggota Angkatan Laut Amerika. Di sini mereka membawa ketiga anaknya, yaitu Judy, yang hitam, anak yang sangat cerdas dalam ilmu kedokteran dan sudah mendapatkan lisensi medisnya di usia 18 tahun. Lalu yang kedua, Penny, beban, dan yang terakhir ada Will, nggak pakai ki. Dia adalah bocah yang sangat cerdas dalam ilmu geologi, tapi beban juga. I'll just borrow your manuals when they come in. Kembali ke cerita, di tengah permainan mereka, tiba-tiba pesawat mereka terguncang di mana mereka akan jatuh ke sebuah planet asing. Di sini Maureen yang sudah memperhitungkan secara matematis dan seluruh kendali pesawat sudah disetting autopilot untuk memastikan mereka akan mendarat dengan aman. Namun di luar dugaan, pesawat mereka tertabrak serpian Resolute dan harus melakukan pendaratan darurat. Singkat cerita, setelah berhasil melakukan pendaratan darurat, di sini kaki Maureen cedera karena tertimpa sebuah box. Lalu Will yang pertama kali berhasil keluar dari pesawat tersebut terkejut setelah melihat kondisi sekitar yang mirip dengan kutub utara di mana hanya terdapat hamparan salju. Belum selesai dengan masalah mereka, tiba-tiba pesawat mereka harus tenggelam karena ternyata mereka mendarat tepat di atas danau yang tertutup dengan batu es. Setelah mengecek dan memastikan udara di tempat tersebut aman, mereka mulai mencari para astronot lain dengan menyalakan suar. Dan sembari menunggu, mengingat kondisi dan cuaca yang sangat ekstrim, di sini John mempunyai ide untuk mengambil alat penghangat badan di dalam pesawat karena sangat tidak mungkin membuat api unggun di tempat tersebut. Namun karena sangat beresiko jika lewat pintu utama, John mempunyai ide untuk menggunakan pintu darurat yang hanya cukup untuk ukuran badan Will. Namun di sini Judy yang tidak tega dengan Will, akhirnya dia memutuskan untuk melompat dan nekat mengambil baterai tersebut dari pintu utama. Setelah berhasil mengambil apa yang dia cari, tiba-tiba suhu di sana langsung berubah drastis yang membuat Judy terjebak dan membeku di dalam es batu. Di sini berkat baju luar angkasa miliknya, dia dapat bertahan di dalam es setidaknya sampai cadangan oksigennya habis, yaitu sekitar 5 jam. John yang merasa bersalah atas keputusannya berusaha sekuat tenaga untuk menggali batu es yang sangat keras tersebut.
Lalu Will mengamati sebuah ledakan yang terjadi secara konsisten di dekat mereka dengan api yang berwarna putih, di mana hal itu menandakan bahwa di sana kaya akan magnesium, salah satu bahan kimia yang mudah terbakar. So dia meminta ayahnya untuk mencari magnesium tersebut. John yang tidak tahu apa itu magnesium, dia langsung mengajak Will untuk segera mencari benda tersebut, mengingat oksigen yang terdapat di dalam baju judi udah mepet. Jika telat sedikit bisa innalillahi. Keep talking. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang di atas hamparan salju, akhirnya mereka berhasil menemukan lapisan magnesium di pinggiran sebuah gua. So tanpa membuang waktu, John langsung memanen magnesium tersebut. That grayish stuff there. Namun tiba-tiba lapisan es di bawah mereka longsor yang membuat Will terjatuh sampai ke sisi lain gunung es tersebut yang menunjukkan perbedaan cuaca yang sangat ekstrim. Jauh sekali perbedaan cuaca di gunung es tadi. Di sini Will melihat tempat itu masih begitu asri. Okay, where are you? What do you see? This is Will Robinson of the Jupiter 2. Sementara itu John yang mengecek oksigen yang terdapat di baju judi hanya tinggal 1 jam. Dengan terpaksa dia meninggalkan Will sendirian di tempat tersebut dan berniat akan menyusulnya setelah berhasil menyelamatkan Judy. I'll be fine. Di sisi lain, melihat kondisi kaki Maureen yang semakin parah, akhirnya Judy, satu-satunya dokter di situ di mana dia masih terperangkap di es, dia menyuruh Penny untuk melakukan operasi kecil untuk membantu kaki ibunya pulih. Awalnya Penny takut mengingat dia sama sekali tidak tahu tentang medis. Namun berkat panduan dari Judy via HT, dia berhasil melakukan operasi tersebut dengan lancar. Oh. Okay. 2 fingers away from it down on either side. Okay. Yeah. Balik ke Will yang masih sendirian di hutan belantara, karena gabut dan gak tahu mau ngapain, akhirnya dia memutuskan untuk my trip my adventure tipis-tipis. Namun di tengah perjalanan, dia menemukan bangkai pesawat alien yang sudah hancur terbakar. Melihat momen langka tersebut, di sini Will mulai ngevlog untuk dokumentasi dan memeriksa setiap sudut yang ada di pesawat tersebut. Namun dari arah belakang, tiba-tiba Will dikagetkan dengan penampakan alien penunggu pesawat tersebut yang hanya tinggal kakinya. Untuk menyelamatkan diri, akhirnya dia naik ke sebuah pohon dan di sana terdapat alien kuyang penunggu pohon tersebut. Malamnya, di sini dia baru mengerti kalau ternyata kaki alien tadi terpisah dengan tubuhnya dan meminta bantuan. Lalu dengan perasaan pasrah setelah menunggu ayahnya yang tidak kunjung datang menolongnya dan melihat situasi hutan yang terbakar semakin meluas, dia akhirnya menolong alien itu dengan memotong batang pohon tersebut. Dan tanpa diduga, alien tersebut kembali ke setelan pabrik untuk membalas budi dan menolong Will. Balik ke John dan Maureen yang masih terus berusaha mengeluarkan Judy, tiba-tiba cuaca di sana berubah secara drastis. Di sini mereka hanya bisa pasrah mengingat kondisi oksigen yang ada di dalam baju Judy sudah hampir habis, sementara es batu masih sulit dicairkan karena kondisi di wilayah tersebut. Bersamaan dengan itu muncullah Will dan alien kuyang tadi yang udah jadi utuh. Di sini alien tersebut menggunakan sinar ultraviolet untuk mencairkan es dan akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Judy dari danau beku tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan pesawat Jupiter lainnya yang terdampar di lokasi yang berbeda. Ada 2 orang yang selamat dari pendaratan darurat pesawat tersebut, yaitu Don West, seorang mekanik dari Resolute, dan perempuan bernama Dr. Smith yang ternyata dia bisa naik pesawat tersebut dengan cara mengambil identitas orang lain. Saat mereka berdua sedang menyisir lokasi untuk mencari alat-alat yang mungkin berguna untuk bertahan hidup, di sini secara tidak sengaja Dr. Smith menemukan sebuah album foto milik Dr. Smith yang asli. So dia langsung mengubur album tersebut agar identitasnya yang sesungguhnya tidak terbongkar.
Di sini Don West yang juga sedang mengamati keadaan sekitar lalu melihat sebuah parasut dari kejauhan. So setelah mengumpulkan beberapa item dan seekor ayam negeri yang diberi nama Budi, mereka berdua lalu memutuskan untuk menuju ke arah parasut tersebut untuk mencari tahu apakah ada orang lain yang terdampar di sana. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai dan menemukan seorang perempuan bernama Angela yang pingsan. Mungkin karena benturan keras saat dia sedang mendarat. Tak jauh dari sana, Don melihat sebuah asap yang kemungkinan berasal dari pesawat Jupiter yang ditumpangi Angela. So tanpa pikir panjang, mereka lalu membawa Angela dan menuju ke sana untuk melihat keadaan. We gotta move. Dinner time. Namun mereka mengalami kendala di tengah perjalanan, dikarenakan badai dan cuaca yang terus berubah-ubah di planet tersebut. Mereka lalu memutuskan untuk berlindung sambil menunggu badai itu reda. Lalu di sini Dr. Smith menyuruh Don untuk menjaga Angela sementara dia pergi mencari bantuan. Namun, Don tidak menyadari kalau Dr. Smith telah mengambil flare gun yang disimpannya untuk keadaan darurat. Kembali ke keluarga Robinson, diperlihatkan robot alien tersebut membantu mereka menguras pesawatnya yang sudah terendam air. Sementara itu, Penny yang sedang membersihkan pompa pembuangan di luar pesawat melihat sebuah ledakan di kejauhan yang diperkirakan berasal dari pesawat lain. Mengetahui hal itu, Maureen, John, dan Will memutuskan untuk langsung menuju ke TKP dengan ditemani oleh alien robotnya. Sementara Penny dan Judy menunggu di pesawat untuk memantau kondisi. Singkat cerita, setelah sampai di TKP dan menyisir lokasi tersebut, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Namun tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara yang dikenali Will berasal dari pesawat milik robot alien yang telah jatuh. So daripada nggak dapat apa-apa, mereka memutuskan untuk mengecek lokasi pesawat alien tersebut. Begitu sampai di sana, ayah dan ibunya memutuskan untuk masuk ke dalam sementara Will dan alien menunggu di luar. Saat sedang main lempar-lemparan bola untuk mengisi kegabutan mereka, Will tidak sengaja menyentuh lambung kapal yang membuat kapal itu aktif sementara. John? Will juga mendapat penglihatan flashback di mana kejadian penyerangan di kapal induk Resolute sebelumnya ternyata dilakukan oleh robot alien yang saat ini berada di sampingnya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan kaget, Will lalu pergi menjauhi si alien robot. Namun di sini alien robot yang kayaknya sudah benar-benar terreset dan kembali ke pengaturan pabrik tetap mengikuti Will sampai akhirnya mereka sampai di tepi jurang. Lalu untuk menguji kesetiaannya, Will meminta robot alien itu untuk berjalan sampai ke jurang, yang tentu saja dituruti oleh robot tersebut. Melihat hal itu, Will akhirnya yakin kalau robot tersebut sudah benar-benar tobat dan gak jahat lagi. No, wait! Sementara itu, di sisi lain, Penny dan Judy melihat sinyal badai yang mendekat ke arah lokasi orang tua mereka. Karena orang tua mereka tidak bisa dihubungi dikarenakan bongkahan pesawat alien di dekat mereka yang mengganggu sinyal, Penny lalu memutuskan untuk menjemput mereka dengan menggunakan mobil penjelajah yang ada di pesawat. Singkat cerita, Penny akhirnya sampai dan berhasil menyelamatkan mereka sebelum terjadi badai. Namun di tengah perjalanannya saat akan kembali ke pesawat, Will melihat sebuah flare yang ditembakkan ke udara. Tanpa pikir panjang, mereka lalu memutuskan untuk mampir dan menyelamatkan siapapun yang ada di sana. Dan seperti yang udah bisa kita tebak, orang yang menyalakan flare itu adalah Dr. Smith, di mana di sini dia mengaku kalau dia hanya sendirian. Dia tidak memberitahu keluarga Robinson tentang keberadaan Don dan Angela yang ditinggal di tengah badai. Tanpa rasa curiga sedikit pun, mereka akhirnya pergi dari sana dan langsung kembali ke pesawat.
Sesampainya keluarga Robinson dan Dr. Smith di pesawat, hanya berselang beberapa jam, lapisan es di atas pesawat mereka mulai runtuh dan menimpa pesawat mereka. Mengetahui hal itu, mereka langsung membuat rencana untuk segera mengoperasikan pesawatnya dan pergi dari tempat tersebut. Namun sayangnya pesawat tersebut mogok karena filter di salah satu bagian mesin pesawat tersebut tersumbat oleh pasir karena badai kemarin. Belum selesai dengan masalahnya, muncul masalah baru di mana bahan bakar pesawat tersebut tiba-tiba berkurang secara signifikan. Mengetahui hal itu, John langsung mengecek ke bagian tangki bahan bakar. Di sini John menemukan seekor belut yang ukurannya segini masuk ke bagian tangki bahan bakar. Dari sini akhirnya mereka mengetahui penyebabnya, di mana hal itu diketahui setelah Maureen membelah perut belut tadi dan menemukan di dalamnya terdapat metana, salah satu bahan bakar pesawat tersebut. Sementara itu, robot yang mengetahui keberadaan belut pemakan bensin, robot tersebut menganggapnya sebagai bahaya untuk Will. Lalu untuk keselamatan Will, robot tersebut malah mengurung Will di dalam gudang. Dan ternyata di dalam gudang tersebut ada Dr. Smith yang tadinya sedang mencuri makanan. Memanfaatkan momen, di sini Dr. Smith mulai menggali informasi dan menanyakan kepada Will tentang bagaimana cara kerja robot tersebut. Di sisi lain, Maureen yang sedang membuat kunci pas, nggak pakai tel, tiba-tiba menemukan kejanggalan setelah melihat mesin pencetak di dalam pesawat diakses oleh seseorang untuk membuat sebuah pistol, di mana hal itu melanggar protokol di dalam sistem. Awalnya Maureen menuduh John, namun di sini John menjelaskan kalau awalnya dia memang ingin membuat senjata, namun tidak berhasil karena dia tidak mempunyai kode akses untuk hal tersebut. Selanjutnya, setelah selesai membersihkan semua filter di dalam pesawat, filter AC, filter oli, filter IG, di luar dugaan, pesawat tersebut masih belum bisa dinyalakan karena belut yang berada di dalam tangki menyumbat aliran bahan bakar. Lalu Judy mempunyai ide untuk membuang semua bahan bakar yang ada di tangki utama dan hanya menyisakan bahan bakar yang berada di tangki cadangan, di mana jika tidak dibuang, kemungkinan belut tersebut akan terus menyumbat aliran bahan bakar ke mesin dan akhirnya juga memakan bahan bakar di tangki cadangan. Namun karena kondisi permukaan es yang terus ambles, hal itu membuat posisi pesawat mereka miring, di mana hal itu memicu sistem untuk membuka tangki cadangan secara otomatis. Di sini setelah memperhitungkan biaya produksi dan laju pertumbuhan inflasi, Judy berkata kalau mereka bisa keluar dengan sisa-sisa bahan bakar yang ada di pipa mesin. Lalu John yang bertindak sebagai pilot segera menyuruhnya untuk membuka tangki bahan bakar tersebut. Dan benar aja, pesawatnya langsung nyala dan mereka bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Dengan segala usaha dan kekompakan sebuah keluarga, akhirnya mereka berhasil keluar dan karena bahan bakar mereka sangat terbatas, mereka langsung mendarat di sebuah pegunungan. Bersamaan dengan itu, radio di dalam pesawat tersebut tiba-tiba tersambung yang menandakan kalau di tempat itu ada pesawat lain dari Resolute yang kemungkinan jaraknya tidak jauh. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, mereka mendapat halo-halo dari kapal induk Resolute kalau perbaikan Resolute hampir selesai dan bisa segera melanjutkan perjalanan ke Alpha Centauri. Mendengar hal itu, keluarga Robinson yang sempat putus asa dengan segala cobaan yang mereka lalui, akhirnya mereka bisa lega dan kembali ke tujuan awal mereka. Tidak berselang lama, diperlihatkan Will yang sedang tiduran tiba-tiba dihampiri oleh robot dan memberikannya sebuah pistol. Dan ternyata yang mengakses mesin pencetak senjata di pesawat sebelumnya adalah robot. Everything okay? Did you use the printer today? Dari sini bisa disimpulkan kalau ras robot tersebut memiliki kemampuan di mana dirinya bisa meretas sebuah sistem sesuka hatinya.
Robot tersebut membuat senjata dengan tujuan untuk pegangan Will saat dalam bahaya. Di sini Will langsung menyembunyikan pistol tersebut di bawah kasur karena sangat berbahaya dan juga tidak tahu buat apa. Namun dari balik pintu, Dr. Smith yang sengaja menguping percakapan mereka melihat tempat Will menyembunyikan pistol tersebut. Di sisi lain, John dan Maureen menangkap sinyal pesawat Jupiter lain yang berdekatan dengan mereka, yaitu Dr. Watanabe, seorang ilmuwan biologis alien asal Jepang yang juga ikut dalam perjalanan menuju Alpha Centauri. Selanjutnya, John, Maureen, dan Judy menuju ke pesawat Watanabe karena Dr. Watanabe berkata kalau mereka memerlukan dokter untuk merawat salah satu awak mereka, sementara Penny dan Will menunggu di pesawat. What is she, like 17? 18. Sesampainya di sana, ternyata orang yang terluka tersebut adalah Angela, di mana sebelumnya Don West dan Angela diselamatkan oleh keluarga Watanabe setelah ditinggalkan oleh Dr. Smith. Di sini Angela menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Judy tentang apa yang terjadi di Resolute sebelumnya. Dan kejadian tersebut sama persis dengan apa yang diceritakan Will ketika tidak sengaja menyentuh lambung pesawat alien. Takut terjadi apa-apa dengan Will, so Judy langsung pergi dan pulang untuk menemui Will. Everything alright? Yeah. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan keluarga Robinson dan keluarga Watanabe yang sedang melakukan emergency meeting, di mana Dr. Watanabe dan istrinya menjelaskan kalau mereka telah memetakan 12 pesawat Jupiter lain yang terdampar di planet tersebut, dan juga tentang belut pemakan bensin yang juga meminum semua bahan bakar pesawat yang terdampar di planet tersebut, di mana hal itu membuat mereka tidak dapat kembali ke pesawat induk Resolute. Di tengah pembicaraannya, John yang sedang mengamati GPS melihat puing-puing Resolute yang sudah hancur. Di sini Maureen memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut untuk mengambil semacam pemancar untuk memperkuat sinyal karena saat ini mereka tidak dapat merespon panggilan dari Resolute. So John dan Maureen langsung pergi ke TKP ditemani oleh Don West. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka melihat ternyata masalahnya adalah penangkap sinyal milik Resolute yang mirip kayak wajan telah hancur bersamaan dengan evakuasi mereka. Di mana hal itu yang membuat pesawat induk Resolute tidak bisa menangkap sinyal dari pesawat Jupiter. Nih yang masih bingung, Resolute sama Jupiter. Jadi Resolute tuh yang gede nih. Nah, saking gedenya nih pesawat, mereka nggak bisa naik turun seenaknya ke planet-planet. So, mereka membawa puluhan pesawat Jupiter kecil-kecil yang salah satunya dipakai keluarga Robinson untuk mendarat di planet in case of emergency. Lanjut ke cerita. Beralih ke Will dan robot yang sedang menggambar di tanah untuk mengisi kegabutan. Di sini Judy datang dan menanyakan tentang masa lalu sebenarnya robot tersebut. Namun karena Will yang sejak awal sudah mengetahui tentang robot tersebut dan tidak segera menceritakan kepada orang tuanya, akhirnya Judy dengan terpaksa berniat untuk segera memberitahu ayahnya perihal robot tersebut yang ternyata adalah dalang dari penyerangan di Resolute yang membuat mereka sampai di sini sekarang. Mom, Dad, anyone? J2 to Chariot 11? Namun Will yang takut kalau orang tuanya mengetahui hal itu, keberadaan robotnya akan terancam, akhirnya dia nekat pergi untuk sementara menyembunyikan robot di sebuah gua. Melihat hal itu, Judy dan Penny langsung menyusulnya karena khawatir terjadi apa-apa dengan Will. Okay, then what are we doing? We're helping our brother. Living in the Jupiter is fine. Di tengah perjalanannya, mereka melihat ada anggota keluarga lain yang sedang my trip my adventure. We can't let them see the robot. Hey, get down. I'm down. Merasa aman karena telah bersembunyi, tanpa diduga seseorang kembali untuk mengambil kertas yang terjatuh di tempat tersebut. Orang itu bernama Vijay, orang India, anak dari pemimpin di grup tersebut yang bernama Victor. Di sini otomatis Vijay melihat robot yang sedang bersama dengan Will, di mana dia langsung berniat untuk memberitahu ayahnya soal robot tersebut. Namun karena Penny membawa secari kertas milik Vijay yang sepertinya sangat berharga, di sini Penny membuat kesepakatan untuk merahasiakan hal ini jika ingin kertas tersebut balik. Dan akhirnya Vijay pun mengurungkan niatnya untuk memberitahukan kepada ayahnya. Keep going.
Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gua, dan ternyata dari awal Dr. Smith membuntuti dan memantau mereka dari arah kejauhan. I think you'll be okay here. Hey guys, where are you? Di sini Maureen, ibu mereka, juga memberitahu kalau dirinya tidak bisa pulang karena kemburuan wajan. Why? Is everything okay? Mengingat hari semakin gelap dan sangat beresiko jika nekat pulang, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap semalam di gua tersebut. Keesokan harinya, setelah melihat semuanya pergi meninggalkan robot tersebut sendirian di dalam gua, tanpa membuang waktu, Dr. Smith langsung melancarkan aksinya di mana dia menemui robot tersebut dan mulai mempengaruhi dengan berbagai macam isme-isme yang dia miliki. Namun karena masih mempunyai ikatan batin dengan Will, robot tersebut terlihat tidak memperdulikan omongan Dr. Smith. Balik ke keluarga Robinson setelah semua kembali ke pesawat. Di sini, John yang tidak melihat keberadaan robot sempat menanyakan kepada Will. Lalu Judy beralasan kalau robot tersebut sedang keluar jalan-jalan. Ngeteng Surya. Judy? Lalu karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan pesawat induk Resolute, diperlihatkan para warga yang sedang gotong royong untuk membuat lampu sorot dengan tujuan memberi tanda keberadaan mereka. Bersamaan dengan itu, Maureen melihat keanehan di mana orbit planet yang mereka singgahi sekarang berubah secara terus-menerus seiring berjalannya waktu. So, dia pergi ke salah satu gunung di kawasan tersebut untuk mengecek mekanisme perbintangan, ketetapan gravitasi, ngomong apa saya juga nggak tahu. The rate of it's way too fast. Don't punch anyone. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Judy yang terus mendesak Will untuk segera menceritakan masa lalu robot tersebut. Namun Will yang masih takut akan reaksi ayahnya ketika menjelaskan track record robotnya yang mengerikan, di sini Will hanya bisa menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada ayahnya. Selanjutnya Will yang terlanjur merasa kesal karena terus dipaksa untuk segera menceritakan tentang robotnya. Dia lalu pergi ke ruang perakitan untuk sejenak menenangkan pikiran. Di sini dia ditemani oleh Dr. Smith. Di tengah aktivitasnya, tanpa diduga, tiba-tiba Don West muncul dan membuat Dr. Smith terkejut karena sebelumnya Dr. Smith mengira kalau Don West sudah meninggal di tengah badai. Tidak ingin kedoknya diketahui oleh Will, Dr. Smith lalu membawa Don West ke ruang sebelah untuk menjelaskan semuanya. Di sini dia beralasan kalau flare gun kemarin tidak sengaja terbawa ke dalam tasnya karena keadaan yang mendesak. Dan di sini Don West sama sekali tidak curiga kepada Dr. Smith. Dia berpikir pokoknya alhamdulillah mereka semua bisa selamat. Lalu beberapa saat kemudian, diperlihatkan Judy yang sedang merawat Don West karena hidungnya patah akibat pukulannya karena diam-diam membututinya. Di sini Judy berniat mencari info tentang penyerangan robot di Resolute mengingat Don West ditemukan oleh keluarga Watanabe sedang bersama Angela yang terluka akibat serangan di Resolute. Lalu Don West menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak sengaja menemukan Angela yang sedang terluka di tengah gurun setelah pesawat mereka jatuh. So, dia tidak tahu mengenai penyerangan robot di Resolute. Dia juga memberitahu kalau dia sebenarnya bersama Dr. Smith sebelumnya. Namun Dr. Smith memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Nah, di sini Judy mulai curiga dengan Dr. Smith karena waktu menolongnya di tengah badai, dia mengaku hanya sendirian dan tidak ada seorang pun bersamanya. No, she said she was alone. Singkat cerita, diperlihatkan proyek pembuatan lampu sorot yang telah selesai dan berhasil dinyalakan. Di sini semua warga berkumpul untuk merayakannya. Di tengah acara tersebut, Will baru menjelaskan kepada ayahnya tentang histori robotnya di mana robotnya lah yang mempura-purandakan Resolute sehingga mereka berakhir di sini. Kembali ke Maureen yang sedang terbang menggunakan balon udara emergency. Di sini Maureen mendapatkan jawaban kenapa terdapat padang salju, sebelahnya padang pasir, sebelahnya subur. Ternyata dia mendeteksi adanya black hole yang bersembunyi di dekat matahari di mana hal itu akan sangat berbahaya jika mereka tidak segera meninggalkan planet yang saat ini mereka singgahi.
Jadi sebelumnya, biar satu halaman saya jelasin dulu. Black hole ini awalnya adalah bintang yang mempunyai ukuran sangat-sangat besar. Lalu lama-kelamaan bintang ini runtuh pada gravitasinya sendiri. Dan saking kuatnya gravitasi tersebut, bahkan cahaya pun ikut terserap sehingga planet tersebut terlihat hitam pekat. Setelah menjadi black hole, dia juga akan memakan planet-planet lain yang ada di sekitarnya, dan biasanya black hole yang ukurannya sangat besar menjadi pusat dari sebuah galaksi. Gampangnya gini, kita mempunyai matahari sebagai pusat tata surya, lalu ada miliaran tata surya seperti punya kita yang mengelilingi sebuah black hole yang super besar. Nah, hal tersebut dinamakan galaksi. Dan biasanya black hole yang kecil-kecil itu bermunculan di antara planet-planet lainnya, namun susah untuk dideteksi karena warnanya hitam kayak lehernya Iqbal.